Kamu sering belanja online dari luar negeri? Nah, kalau iya, ini wajib banget nih kamu simak. Kita bakal kupas tuntas modus penipuan yang suka banget bawa-bawa nama bea cukai. Tujuannya jelas, biar kita semua makin waspada dan gak jadi korban. Coba deh bayangin, kamu lagi senang-senang ya nunggu paket idaman datang. Tiba-tiba ada pesan atau telepon masuk. Ngakunya dari bea cukai. Pasti kaget campur panik kan? Biasanya isi pesannya tuh begini. Paket Anda kami tahan. Harus bayar sekian rupiah biar bisa jalan lagi. Biar makin meyakinkan, mereka nggak segan-segan ngirimin bukti resi palsu atau surat yang kelihatan resmi banget. Nah, hati-hati ya. Ini nih jebakan pertamanya. Oke, sekarang kita bongkar cara kerja mereka. Karena kalau kita paham modusnya, kita bisa selangkah lebih maju dan nggak gampang ketipu. Polanya tuh hampir selalu sama. Mereka bakal nyamar jadi petugas bea cukai, terus ngehubungin kamu lewat jalur pribadi, misalnya WhatsApp, dan ujung-ujungnya cuma satu, minta kamu transfer sejumlah uang. Alasannya macam-macam banget. Ada yang bilang buat bayar pajak lah, bayar denda karena pelanggaran, atau biaya administrasi yang gak jelas asalnya. Padahal, ini semua cuma akal-akalan mereka aja. Nah, ini dia poin yang paling penting yang harus kamu ingat. Bea cukai yang asli itu tidak akan pernah minta pembayaran ke rekening atas nama pribadi. Semua pembayaran resmi ke negara itu pakai sistem, pakai kode billing resmi, bukan transfer ke rekening perorangan. Tolong dicatat ya. Terus, mungkin kamu nanya, kok masih banyak aja yang kena tipu? Jawabannya, ada di permainan psikologis yang mereka mainkan. Ini bukan cuma soal ngincer uang, tapi juga mainin emosi kita. Mereka tuh pinter banget milih waktu. Mereka nyerang pas kita lagi semangat-semangatnya nunggu barang. Dengan sengaja, mereka bikin situasi yang seolah-olah mendesak biar kita panik. Harapannya, kita nggak sempat mikir jernih, dan ya udah, langsung transfer aja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis nih. Gimana caranya ngenalin tanda-tanda bahaya alias red flags dari penipuan macam ini? Coba deh perhatiin bedanya. Jauh banget kan? Penipu itu pasti 1. Pakai nomor HP pribadi. 2. Minta transfer ke rekening pribadi. 3. Bahasanya maksa dan ngancam. Bahkan, ada yang nekat minta data sensitif kayak NIK atau kode OTP. Nah, kalau komunikasi resmi dari bea cukai, itu selalu dari kanal terverifikasi. Bahasanya profesional, dan sistem pembayarannya jelas. Jadi, kalau kamu menerima pesan yang mencurigakan, hal pertama yang harus dilakukan adalah jangan panik, tarik nafas, tetap tenang, dan ikuti 3 langkah simpel yang super ampuh ini. Ini dia, 3 jurus jitunya. Pertama, dan ini yang paling krusial, jangan pernah transfer uang sepeser pun. Kedua, tahan dulu rasa penasarannya, dan verifikasi informasinya. Dan ketiga, kalau udah yakin ini penipuan, jangan diam aja, segera laporkan. Cara verifikasi paling aman, langsung buka situs resminya Bea Cukai di beacukai.go.id. Ini satu-satunya sumber kebenaran kamu. Semua info soal status kiriman, aturan pajak impor, semuanya ada di situ. Jangan percaya sumber lain ya. Kenapa harus lapor? Karena dengan melaporkan nomor penipu, kamu bukan cuma nyelamatin diri sendiri. Kamu itu secara nggak langsung jadi pahlawan buat orang lain. Bantu mereka biar nggak kena jebakan yang sama. Keren kan? Nah, kalau masih ragu juga dan butuh kepastian, harus tanya kemana sih? Ini dia, simpan baik-baik kontak-kontak resmi dari Bea Cukai. Ini nomor kontak center Bravo Bea Cukai. Kalau kamu dapat pesan yang aneh-aneh, nggak usah ragu. Langsung aja telepon ke nomor ini, kamu bisa ngobrol langsung sama petugas resminya buat dapat klarifikasi. Ini jauh paling cepat dan paling pasti. Selain telepon, kamu juga bisa cek lagi di situs resminya atau follow akun-akun media sosial mereka yang sudah terverifikasi. Biasanya, mereka sering banget bagi-bagi info terbaru dan tips anti penipuan di sana. Pastiin ya, akunnya yang ada centang birunya. Jadi, sebagai penutup, ingat ya, pertahanan terbaik kita di era digital ini ya. Sikap kita yang kritis dan selalu waspada. Jangan gampang percaya, selalu cek dan dicek. Yuk, kita bareng-bareng jadi pengguna internet yang cerdas dan aman.